Musim panas telah berakhir, dan hari yang dinanti, kambing-kambing kecil telah tiba. Hei, ini hari pertama kita sekolah. Aku tak sabar bertemu teman-temanku. Aku juga. Ibu kambing menyiapkan anak-anaknya berangkat sekolah. Ketika 7 kambing kecil sedang berjalan menuju sekolah, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti karena ia melupakan sesuatu yang sangat penting. Aku lupa membawa buku gambarku. Kalian duluan saja, nanti aku akan menyusul. Ketika kambing kecil itu sedang dalam perjalanan kembali ke rumah, seekor serigala jahat bernama Jack yang selalu lapar sedang mengintai sasarannya di hutan. Oh, itu terlalu besar. Yang itu terlalu kecil. Aku tak mungkin kenyang dengan itu. Itu juga terlalu cepat. Aku tak bisa menangkapnya. Sang serigala terlihat sangat senang ketika ia melihat seekor anak kambing yang melintas. Wow, anak kambing. Kesukaanku. Untuk mengelabui si anak kambing, serigala besar yang jahat itu membuat antena dari ranting pohon di kepalanya dan membuat 2 sayap besar dari dedaunan. Hahaha. Aku terlihat seperti kupu-kupu yang cantik yang bersahabat dengan kambing. Sekarang saatnya mengelabui anak kambing dan menjadikannya santapan yang lezat. Saat kambing kecil memasuki pekarangan rumahnya, tiba-tiba ia melihat seekor serigala besar di hadapannya. Kau Jack, serigala besar yang jahat. Tolong! Bukan. Aku bukan serigala. Aku seekor kupu-kupu. Lihatlah, apakah serigala punya antena seperti ini? Tetapi kau punya ekor yang panjang. Tapi aku punya juga sayap yang besar. Wah, berarti kau kupu-kupu. Betul sekali. Aku kupu-kupu yang terbesar di dalam hutan, tempat tinggalku yang sangat indah. Ayo ikut aku. Tapi sayang, aku harus pergi sekolah. Justru itu, kita pergi sebentar saja dan cepat kembali. Apa kau tidak ingin punya cerita petualangan yang seru yang kau ingin ceritakan ke temanmu di sekolah? Jack, si serigala besar yang jahat dan kambing kecil mulai berjalan bersama memasuki dalamnya hutan. Ketika kambing kecil yang lain sedang melukis di dalam kelas, salah satu dari mereka memalingkan wajahnya. Ia melihat satu dari saudaranya tidak berada di tempat. Ia segera melaporkan pada gurunya. Dan mereka langsung mencari keberadaan kambing kecil itu. Sementara itu, kambing kecil yang mengikuti si serigala bertanya padanya dengan curiga. Kupu-kupu kan terbang. Kenapa kau berjalan? Bukankah kupu-kupu harusnya terbang? Bek. Ya, tapi jika aku terbang, akan ada badai datang. Sekarang tutuplah matamu dan hitung pelan-pelan sampai 3. Baiklah. 1. Jack serigala jahat itu mengikat dirinya ke batang pohon dengan tali yang tipis. 2. Ia mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. 3. Ketika kambing kecil itu membuka matanya, ia melihat serigala jahat itu sedang mengepakkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Wah, kau ternyata bisa terbang. Tapi batang pohon itu tak kuat menahan berat tubuhnya si serigala, lalu patah. Dan ketika si serigala itu jatuh ke tanah, satu dari sayapnya berhamburan. Oh, sayapmu patah. Biar aku carikan bantuan. Bek. Tunggu, apa kau tak pernah lihat kupu-kupu bersayap satu? Kupu-kupu bersayap satu. Bek. Mereka hidup di tempat yang tersembunyi di dalam hutan. Ayo, ikut aku. Jack serigala jahat dan kambing kecil itu mendatangi satu tempat di hutan yang penuh dengan daun besar yang empuk. Serigala itu segera menaiki salah satu dari daun tersebut. Ia melompat dan terbang ke udara. Kambing kecil yang melihatnya sangat takjub dibuatnya. Kemudian, serigala jahat itu menghampirinya. Ia akan mulai memakannya.
Tapi seketika itu, seekor gagak terbang dan hinggap di antena tepat di kepala serigala. Gagak? Tolong! Aku sangat benci gagak. Pergi! Hus! Pergi! Serigala itu menggoyang-goyangkan kepalanya dan gagak itu mengambil antena dari kepalanya dan membawanya terbang. Gagak itu mengambil antenamu. Terus kita harus bagaimana? Ada juga kupu-kupu dengan satu sayap dan satu antena. Kambing kecil? Apa? Benarkah? Ya, ikut aku ke dalam gua, di mana mereka tinggal, supaya kau bisa melihat sendiri. Ya, kenapa tidak? Aku penasaran dengan mereka. Selain itu, siapapun yang masuk ke dalam gua bisa belajar terbang. Apa? Aku juga ingin bisa terbang. Pasti keren. Semua mencari keberadaan kambing kecil di seluruh tempat di hutan. Saudara kambing itu menemukan potongan daun dan ranting yang patah di tanah. Ada yang mencabut daun dan mematahkan ranting. Siapa yang berani berbuat seperti ini? Ketika sang guru melihat jejak kaki besar di tanah, ia langsung menyadari bahwa itu adalah jejak serigala dan memberitahukan bahwa kambing kecil itu sedang dalam bahaya. Sementara itu, kambing kecil itu mulai memasuki pintu gua. Jack si serigala jahat segera melepaskan sayap dan antenanya. Bayi kambing kecil malang itu begitu ketakutan. Tolong! Ternyata kau serigala besar yang jahat. Sementara itu, guru dan kambing-kambing kecil yang lain mengikuti jejak serigala dan tiba di pintu gua dan segera bersembunyi. Gurunya mengambil tali yang lengket yang ia gunakan di kelas melukis, lalu memasang di kedua sisi pintu gua tersebut. Lalu, ia menyuruh kambing-kambing kecil itu menari di depan pintu gua. Mendengar suara dari kambing kecil, serigala itu langsung menghampiri. Hahaha, ada banyak anak kambing di luar sana. Aku akan ambil dan kubawa juga. Serigala itu menerkam kambing-kambing tersebut, tapi ia terjebak dalam tali yang lengket yang menghalangi pintu gua, lalu ia terguling dan menghilang masuk ke dalam hutan lebat. Tolong! Tolong! Terima kasih telah menolongku. Aku masuk dalam jebakan serigala hanya karena aku ingin bisa terbang. Kau harus menjadi dirimu sendiri, kambing kecil. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan siapapun. Kambing-kambing kecil itu kembali menuju sekolah bersama-sama dengan bersemangat di hari pertama. Sejak kejadian itu, kambing kecil tak akan terkena jebakan lagi. Karena segala informasi yang ia pelajari di sekolah membuatnya semakin berhati-hati dalam menjalani hidup.